Halo, kembali lagi di AI Review. Kali ini kita mau ngebahas mantan flagship lagi nih. Kali ini dari brand Samsung, yaitu Samsung Galaxy S9 Plus. Kira-kira masih oke nggak sih Samsung S9 Plus ini untuk kalian beli saat ini? Dan apa masih layak kalian gunakan untuk di tahun 2022 mendatang? Yuk kita bahas sama-sama. Oke, ini dia HP-nya, Samsung Galaxy S9 Plus. HP yang dirilis pada bulan Maret tahun 2018. Bisa dibilang umur HP ini sudah masuk 3 tahun lebih. Dan yang ada di tangan saya ini yang berwarna biru atau kalau Samsung sebut Coral Blue. Warna dan desainnya menurut kami masih cakep banget dan kelihatan mewah bahkan di tahun 2021 ini. Khas HP-HP flagship Samsung lah. Seperti biasa, kita bahas bagian bodinya dulu. Samsung menyebut HP ini dengan kata plus, dikarenakan bodinya yang cukup besar pada zamannya. Yang kalau kita lihat saat ini malah udah jadi cukup umum ya HP dengan dimensi sebesar ini. Panjang dari HP ini 158,1 mm dan lebarnya 73,8 mm. Sedangkan ketebalannya sebesar 8,5 mm. Untuk bobotnya, HP ini cukup ringan meskipun ukurannya yang cukup besar yaitu 189 gram. Samsung S9 Plus ini menggunakan aluminium untuk framenya dan kaca Gorilla Glass 5 untuk display dan backdoornya. HP ini sudah memiliki sertifikasi tahan air dan debu IP68 yang berarti HP ini bisa dicelupkan sedalam 1,5 meter selama 30 menit. Di bagian atas dari HP ini ada mikrofon dan juga slot SIM tray. HP ini memiliki dukungan dual SIM yang berbentuk hybrid, artinya HP ini bisa menggunakan 2 kartu SIM atau 1 kartu SIM dan 1 kartu microSD. Di bagian kiri ada tombol volume up and down, lalu di bawahnya ada tombol Bixby. Oh iya, buat kalian yang belum tahu, tombol Bixby sekarang ini sudah bisa kita pakai sebagai tombol shortcut untuk membuka aplikasi. Meskipun dulunya tombol ini dinilai mengganggu, saat ini tombol ini malah cukup membantu memudahkan kita. Oke, kita lanjut ke bagian kanan. Bagian kanan terdapat tombol power aja. Lalu di bagian bawah masih ada headphone jack 3,5 mm, port charging USB Type-C, mikrofon, dan juga lubang speaker yang cukup besar. Di bagian depan HP ini ada displaynya yang sangat elegan, berkat kacanya yang melengkung ke samping. HP ini masih memiliki bezel yang cukup besar kalau dibandingkan dengan HP-HP keluaran saat ini. Tapi bukan berarti bezel di HP ini jelek ya. Menurut kami display di HP ini masih sangat cantik bahkan di tahun 2021 ini. Bagian bezel ini pun memiliki fungsi karena berkat bezelnya Samsung dapat menempatkan fitur yang hilang dari penerusnya, yaitu iris scanner. Sebuah fitur keamanan biometrik yang menggunakan iris pada mata kita sebagai pengenal identitas. Iris scanner ini cukup berguna dan cepat, meskipun masih suka hit and miss ya. Kadang bisa dan kadang susah untuk detect iris kita. Tapi tenang, untuk masalah ini kalian bisa aktifin fitur intelligent scan, yaitu menggunakan iris scanner dan face recognition secara bersamaan. Oh iya, HP ini punya satu lagi fitur unik yang udah punah saat ini, yaitu heart rate sensor. Fungsi dari heart rate sensor ini adalah untuk mengetahui kecepatan detak jantung kita. Cara pakainya, kalian bisa download aplikasi Samsung Health di Play Store, lalu kalian buka dan scroll ke bawah ke bagian heart rate, lalu klik measure. Selain detak jantung kalian juga bisa ukur tingkat stres kalian dan juga kadar oksigen dalam darah kalian. Keren banget kan? HP ini menggunakan setup dual stereo speaker yang dimana menggunakan earpiece di bagian atas sebagai speaker kedua. Speaker HP ini juga dilengkapi dengan teknologi Dolby Atmos yang menghasilkan kualitas suara yang sangat baik. Di bagian belakang HP ini terdapat 2 buah kamera dan fingerprint scanner yang posisinya cukup ergonomis dan terlihat cantik karena menyatu dengan 2 buah kameranya. Sekarang kita ke displaynya. Tipe display yang digunakan HP ini adalah Super AMOLED berukuran 6,2 yang memiliki resolusi QHD atau 1440 x 2960 pixel dengan kerapatan pixel 529 ppi.
Gambar yang dihasilkan HP ini tajam banget, benar-benar manjain mata kita. Buat konsumsi multimedia, HP ini sangat rekomen banget deh. Layar super tajam dan speaker stereo dengan Dolby Atmos benar-benar bikin HP ini jadi multimedia monster. Di bagian bawah display ada fitur 3D Touch, mirip punya si iPhone. Fungsinya sebagai home button untuk kembali ke menu home ataupun menyalakan layar saat kondisi terkunci. HP ini juga memiliki fitur yang hadir juga di kebanyakan HP Samsung lainnya, yaitu Always On Display. Untuk OS, update yang diberikan Samsung hanya sampai Android versi 10 dengan custom skin dari Samsung, yaitu One UI versi 2.5. Meskipun hanya sampai Android 10, Samsung juga masih terus rutin memberikan security patch hingga saat ini. Untuk chipset, HP ini menggunakan chip Exynos 9810 dengan fabrikasi 10 nanometer dan GPU Mali G72. HP ini memiliki RAM sebesar 6GB dengan storage mulai dari 64, 128, dan 256 GB. Untuk urusan performa, HP ini masih cukup bisa diandalkan untuk menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari kita, mulai dari sosial media hingga bermain game. Kalau kalian penasaran dengan performa main gamenya, bisa kalian lihat sendiri berikut ini. Killing spree for the blue team! The blue team is unstoppable! Killing spree for the blue team! Cover me! I need a weapon. Untuk baterai, Samsung S9 Plus dibekali dengan baterai sebesar 3500 mAh. Meskipun nggak besar-besar amat, tapi Samsung S9 Plus sudah mendukung fast charging 15 watt yang pengisian daya dari 0 ke 100 hanya membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. HP ini juga sudah mendukung pengisian daya wireless charging. Lanjut kita bahas kamera dari S9 Plus ini. Di bagian depan ada selfie kamera dengan sensor sebesar 8 megapiksel wide angle. Lalu untuk kamera utamanya, HP ini menggunakan setup dual kamera dengan kamera utama yang memiliki sensor sebesar 12 megapiksel dengan optical image stabilizer dan lensa telefoto dengan sensor sebesar 12 megapiksel. Yang keren dari kamera ini adalah fitur dual aperture pada kameranya, yang dimana bukaan lensanya bisa membesar dan mengecil mengikuti banyaknya cahaya, layaknya mata kita. Untuk hasil foto-fotonya bisa kalian lihat berikut ini. Oke guys, jadi kita lagi nyoba Samsung S9 Plus di bagian kamera depannya. Nah, untuk kalau di outdoor malam kayak gini kurang lebih masih pencahayaannya masih bagus. Kalau di tempat gelap juga kayak gini bisa. Nah, ini di tempat gelap agak gelap kayak gini ya. Oke, kita ke kesimpulannya. Menurut kami HP ini paket komplit banget. Mau apa semua ada. Mulai dari layar yang curve, display Super AMOLED, headphone jack, dua stereo speaker, iris scanner, fingerprint scanner. Sudah cukup menurut kami. Performa juga masih sangat mumpuni banget untuk dipakai tahun 2021 maupun 2022 nanti. Masih patut banget buat kalian pertimbangkan kalau kalian lagi cari HP mantan flagship yang harganya udah lumayan murah nih.
Oke, segitu aja pembahasan mengenai Samsung Galaxy S9 Plus. Jangan lupa like dan subscribe bila kalian suka dengan video ini. Komen pada kolom di bawah jika kalian punya pendapat atau komentar lain. Kita ketemu lagi di video berikutnya. See you!